Baik Bapak Ibu, silakan nanti dalam proses pengisian daftar riwayat hidup pada sscsn.bkn.go.id, Bapak Ibu dapat mempedomani petunjuk melalui video ini sehingga dipastikan atau diharapkan Bapak Ibu tidak mengalami kekeliruan dalam proses pengisian daftar riwayat hidup. Nah, nanti setelah Bapak Ibu masuk ke proses pengisian daftar riwayat hidup, menu yang pertama adalah menu perorangan. Di situ yang pertama adalah pengisian biodata. Pada pengisian biodata, yang tampil pertama adalah nomor induk kependudukan. Itu biasanya sudah di blok kolomnya, sudah tertera nomor induk kependudukan dari Bapak Ibu sekalian, jadi tidak perlu untuk diisi kembali. Kemudian nama KTP juga sudah ada, sudah tertera dan biasanya kolomnya sudah di blok sehingga tidak perlu Bapak Ibu isikan kembali. Selanjutnya ada nama sesuai ijazah. Di sini juga biasanya sudah terblok kolomnya sehingga Bapak Ibu tidak perlu atau tidak dapat memperbaiki lagi atau mengganti. Ini adalah nama sesuai ijazah yang Bapak Ibu isikan waktu pendaftaran. Nah, di kolom selanjutnya ada kolom nama. Di situ di catatan di bawahnya ada diberikan catatan nama sesuai ijazah tanpa gelar. Nah, dimintakan Bapak Ibu ketikkan nama Bapak Ibu itu diketikkan dengan huruf kapital dan harus sesuai dengan yang tertera pada ijazah. Contoh nama Bapak Ibu salah satunya adalah misalnya Yohanes Andi Supraatmaja. Nah, apabila di ijazah tertera lengkap Yohanes Andi Supraatmaja, maka Bapak Ibu wajib mengetikkan nama itu secara lengkap dengan huruf kapital. Yohanes Andi Supraatmaja ditulis lengkap. Namun apabila di ijazah tertera Yohanes A. Supraatmaja, maka Bapak Ibu wajib mengetikkan nama sesuai dengan yang tertera pada ijazah, yaitu Yohanes. Nama tengahnya diketik A titik spasi Supraatmaja. Nanti ada halaman atau menu yang kami sampaikan untuk bagaimana cara Bapak Ibu menuliskan nama. Apabila ada penulisan nama tengah yang disingkat, itu penulisannya seperti apa supaya Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Jadi untuk pengisian DRH wajib diisi dengan huruf kapital, namun untuk format penulisan gelar, kemudian ada hal-hal tertentu yang berkaitan dengan alamat dan sebagainya, silakan nanti bisa disesuaikan dengan format penulisan yang termasuk kombinasi huruf besar dan huruf kecil. Contoh gelar insinyur dan doktorandus misalnya, itu harus kombinasi huruf D-nya huruf besar, RS-nya huruf kecil. Nah, itu untuk nama, itu wajib diisikan nama saja tanpa gelar. Jadi Bapak Ibu wajib mengisikan nama secara lengkap sesuai dengan yang tertera pada ijazah dan diketikkan dengan huruf kapital. Selanjutnya ada kolom untuk pengisian gelar depan ijazah. Nah, apabila Bapak Ibu memiliki gelar depan, silakan Bapak Ibu ketikkan dengan format penulisan yang sesuai dengan format penulisan singkatan ijazah yang benar. Contoh, Bapak Ibu adalah dokter, maka gelar depannya Bapak Ibu ketikkan DR huruf kecil semua. Atau misalnya Bapak Ibu bergelar nurse dan nurse-nya itu ditaruh di depan nama, berarti Bapak Ibu bisa taruh N besar S kecil. Itu penulisan pada kolom gelar depan ijazah. Nah, selanjutnya untuk kolom berikut adalah kolom gelar belakang ijazah. Nah, gelar belakang ijazah ini Bapak Ibu wajib mengetikkan sesuai dengan format penulisan yang benar. Contoh, ESOS berarti S besar titik S besar OS kecil, atau SPD
S besar titik P besar D kecil. Nah, diharapkan Bapak Ibu dapat menyesuaikan dengan format penulisan gelar yang benar dan sesuai dengan yang tertera pada ijazah. Nah, apabila pada ijazah Bapak Ibu tidak dicantumkan singkatan penulisan gelar, contoh, apabila di ijazah tertera kepada yang bersangkutan diberikan gelar ahli madya kebidanan tanpa mencantumkan singkatan penulisan gelar, maka Bapak Ibu nanti dapat menyesuaikan dengan halaman yang kami sampaikan nanti pada video ini. Untuk penulisan baku ahli madya kebidanan ditulis dengan A besar titik M besar D kecil titik K besar EB. Nah, itu untuk penulisan apabila pada ijazah tidak tertera atau tidak dicantumkan penulisan singkatan gelar dari Bapak Ibu. Kemudian dilanjutkan dengan tempat lahir ijazah. Tempat lahir ijazah ini menggunakan standar kabupaten kota. Dan standar kabupaten kota ini berlaku untuk yang terbaru saat ini. Jadi, sekalipun Bapak Ibu lahir di tahun 1980, di mana di tahun 1980 itu kabupatennya masih Maluku Tenggara, di Tual, dan di Somlaki itu masih Kecamatan Tanimbar Selatan, yang dipakai adalah data terkini. Jadi contoh Bapak Ibu lahirnya di Somlaki, berarti pilihan tempat lahir ijazah adalah Kepulauan Tanimbar dalam kurung Kap. Di situ daftarnya sudah otomatis, silakan Bapak Ibu ketikkan saja Tanimbar, maka daftarnya otomatis tampil dan Bapak Ibu silakan memilih Kepulauan Tanimbar dalam kurung Kap. Sekalipun waktu itu Bapak Ibu lahirnya di tahun 1980 yang kabupatennya masih di Tual, Maluku Tenggara. Jadi data yang dipakai adalah data terkini. Contoh Bapak Ibu lahirnya di Desa Meyanobab, berarti Bapak Ibu harus memilih tempat lahir ijazah adalah Kepulauan Tanimbar dalam kurung Kap. Bagi Bapak Ibu yang lahir di Ambon, silakan Bapak Ibu ketikkan Kota Ambon atau Ambon dalam kurung kota. Bagi Bapak Ibu yang lahir di Kisar, maka Bapak Ibu dapat memilih Maluku Barat Daya dalam kurung Kap. Nah, harap untuk dipahami tentang penulisan atau pengisian tempat lahir ijazah dan harus disesuaikan dengan yang tertera pada ijazah. Selanjutnya, tempat lahir KTP itu sudah otomatis terbaca by system sehingga tidak perlu untuk diubah karena kolomnya juga sudah terkunci, dan tempat lahir KTP ini biasanya mengacu ke nama desa. Itu tidak perlu Bapak Ibu lakukan penyesuaian lagi. Kemudian ada tanggal lahir ijazah. Nah, tanggal lahir ijazah ini silakan Bapak Ibu sesuaikan. Pilihannya itu untuk digitnya, dua digit pertama itu untuk penulisan tanggal, 2 digit kedua untuk penulisan bulan, dan 4 digit ketiga itu untuk penulisan tahun lahir. Silakan itu disesuaikan dengan tanggal lahir ijazah. Contoh apabila pada KTP tanggal lahir Bapak Ibu adalah 10 Oktober 2000, sedangkan di ijazah Bapak Ibu itu adalah 10 Oktober 2001, Bapak Ibu harus menyesuaikan dengan tanggal lahir ijazah yaitu 10 Oktober 2001, sehingga pengetikannya adalah 10 datar 2001. Tanggal lahir KTP juga di kolom selanjutnya itu sudah terbaca langsung. Nah, tanggal lahir KTP ini boleh kalau dia sudah sesuai dengan contoh tadi adalah 10 Oktober 2001 tidak masalah. Dan itu juga memang tidak bisa diubah lagi. Seandainya yang tertera pada tanggal lahir KTP itu terdapat kekeliruan, itu tidak masalah. Karena itu
adalah basis data yang sudah tersimpan di sistem Dukcapil yang memang ada terdapat kekeliruan. Itu nanti bisa dilakukan perbaikan selanjutnya. Yang paling penting Bapak Ibu perhatikan adalah pengisian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir sesuai ijazah. Nah, selanjutnya untuk jenis kelamin sudah ada pilihannya, silakan disesuaikan pria atau wanita. Agama silakan Bapak Ibu juga pilih. Di situ sifatnya sudah ada daftarnya, sifatnya dipilih secara otomatis. Kemudian status perkawinan ini juga pilihan, silakan Bapak Ibu klik, ada daftarnya lalu dipilih. Apabila sudah menikah, silakan pilih menikah. Bapak Ibu untuk pilihan menikah di sini itu berarti Bapak Ibu sudah menikah dan tercatat. Menikah tercatat di catatan sipil. Bagi Bapak Ibu yang belum menikah secara catatan sipil atau sudah menikah gereja, sudah kawin, sudah menikah di gereja, tetapi atau di secara agama, tapi belum tercatat di catatan sipil dan belum memiliki akte perkawinan, maka Bapak Ibu status perkawinan di sini tetap memilih belum menikah. Tapi Bapak Ibu yang sudah memiliki akte nikah karena sudah tercatat di Capil, itulah Bapak Ibu bisa memilih menikah. Pilihan status perkawinan adalah menikah. Selanjutnya email, ini Bapak Ibu perlu mengisikan email yang aktif. Kenapa? Karena setiap informasi terkait dengan proses-proses pengisian daftar riwayat hidup dan pengusulan nomor induk P3K itu akan disampaikan juga lewat email Bapak Ibu. Silakan diisi dengan format yang benar. Kemudian nomor telepon silakan diisi, hanya diisi angka atau nomor. Jangan diisi tanda baca seperti tanda strip, titik, dan sebagainya. Hanya diisi dengan angka atau nomor. Kemudian ada nomor ponsel, ini juga bisa disesuaikan, pengisiannya adalah hanya angka. Nah, bagi Bapak Ibu yang cuma punya nomor ponsel, silakan di copy paste aja saja atau diisi yang sama antara nomor telepon dan nomor ponsel. Nah, itu untuk menu biodata. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk pengisian berikutnya adalah alamat domisili. Nah, ini perlu Bapak Ibu perhatikan. Untuk provinsi itu dipilih secara otomatis, daftarnya sudah ada. Bapak Ibu silakan pilih alamat domisili, provinsinya adalah Maluku. Kemudian Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu sudah memilih provinsi Maluku, maka pada kolom selanjutnya kabupaten atau kota itu pada daftarnya sudah akan tampil daftar nama kabupaten yang atau kota yang ada pada wilayah provinsi Maluku. Jadi silakan apabila memilih atau mengisi provinsi dengan provinsi Maluku, maka kabupaten kota juga silakan Bapak Ibu klik dan pilih kabupaten kota tempat domisili. Contoh di situ adalah Kepulauan Tanimbar dalam kurung Kap. Setelah memilih Kepulauan Tanimbar dalam kurung Kap, otomatis pada kolom kecamatan selanjutnya itu sudah tertera hanya kecamatan yang ada pada wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Silakan Bapak Ibu pilih lagi kecamatan. Anggap atau contoh Bapak Ibu memilih atau berdomisili di Kecamatan Tanimbar Selatan, maka Bapak Ibu silakan memilih Kecamatan Tanimbar Selatan. Nah, setelah itu pada kolom selanjutnya kelurahan atau desa, apabila nama desa dari Bapak Ibu itu tidak ada pada daftar, silakan Bapak Ibu pilih lainnya. Setelah Bapak Ibu pilih lainnya, maka pada kolom selanjutnya di situ ada kolom kosong yang pada kolom itu silakan Bapak Ibu ketikkan dan isikan nama desa atau kelurahan tempat Bapak Ibu domisili. Nah, apabila
Bapak Ibu berdomisili di desa Sifnana, maka Bapak Ibu wajib mengetikkan secara lengkap menggunakan kata desa. Jadi apabila Bapak Ibu berdomisili di Sifnana, maka Bapak Ibu wajib mengetikkan dengan huruf kapital desa Sifnana. Atau Bapak Ibu berdomisili di desa Keliobar, maka Bapak Ibu wajib mengetikkan desa Keliobar. Namun apabila Bapak Ibu berdomisili di Kota Somlaki, Kelurahan Somlaki Utara, maka Bapak Ibu tidak perlu mengetikkan kelurahan. Bapak Ibu hanya mengetikkan Somlaki Utara dengan huruf kapital. Diingatkan kembali dengan huruf kapital. Jadi kalau Bapak Ibu tinggal di kelurahan, baik Kelurahan Somlaki maupun Kelurahan Somlaki Utara, Bapak Ibu cukup mengetikkan nama kelurahannya saja, yaitu Somlaki atau Somlaki Utara. Tapi bagi Bapak Ibu yang berdomisili di desa, maka Bapak Ibu wajib menyertakan nama desa dan tulisan desanya. Contoh, Bapak Ibu mengetikkan Desa Olili Timur, Desa Meanobab, Desa Adaud, Desa Lauran. Nah, misalnya seperti itu. Jadi untuk desa wajib diketikkan dengan kata desa di depan, baru disertakan nama desa. Tapi kalau tinggalnya di kelurahan, maka Bapak Ibu cukup mengetikkan nama kelurahannya saja. Tidak perlu mengetikkan kata kelurahan lagi di depan. Nah, di Tanimbar, di Kabupaten Kepulauan Tanimbar hanya ada 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Somlaki dan Kelurahan Somlaki Utara. Sisanya adalah desa. Kemudian untuk kolom selanjutnya adalah nama jalan. Nah, nama jalan itu hanya diisi khusus nama jalannya saja. Jadi contoh, Bapak Ibu berdomisili di Jalan F.A. Tuhumuri, maka Bapak Ibu wajib mengetikkan nama jalan disesuaikan dengan format yang nanti akan kami sampaikan dalam halaman tertentu untuk bagaimana Bapak Ibu mengetikkan nama jalan. Kemudian kolom berikutnya adalah alamat lengkap. Alamat lengkap ini Bapak Ibu bisa mengisikan nomor atau nomor ditambah dengan RT dan RW. Nomor ini memang kalau untuk di Tanimbar memang masih jarang penggunaan nomor pada alamat. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengetikkan RT dan RW. Nah, tanpa memasukkan nama jalan lagi, karena nama jalan sudah ada di kolom yang di atas, dan tidak perlu memasukkan nama desa lagi atau nama kecamatan lagi, karena pada kolom di atas sudah ada nama provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan atau desa dan jalan. Jadi Bapak Ibu hanya mengetikkan RT RW saja. Nah, silakan nanti untuk pengetikan RT RW Bapak Ibu nanti bisa berpedoman ke format penulisan yang ada pada halaman yang nanti akan disertakan di dalam video ini. Dan yang terakhir pada menu alamat domisili, itu ada kolom pengisian kode pos kecamatan. Nah, silakan Bapak Ibu mengecek di Google untuk kode pos Provinsi Maluku, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kecamatan Tanimbar Selatan itu kode posnya berapa. Untuk yang Kecamatan Bertambrian kode posnya berapa. Atau nanti juga akan disertakan di dalam halaman tertentu untuk Bapak Ibu dapat berpatokan atau dapat mencontohkan nama atau kode pos
dari setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Silakan nanti disesuaikan. Selanjutnya untuk keterangan lainnya silakan Bapak Ibu sesuaikan. Tinggi badan itu menggunakan ukuran sentimeter. Berarti kalau Bapak Ibu tingginya 1,70 meter, berarti Bapak Ibu mengetikkan angka di situ. Pada kolomnya adalah 170. Berat badan nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan. Warna rambut itu ada pilihannya. Silakan Bapak Ibu klik pada kolomnya dan sesuaikan dengan daftar yang ada. Bentuk rambut juga demikian, sudah pilihannya otomatis. Silakan Bapak Ibu pilih mana yang sesuai. Bentuk muka juga sifatnya pilihan. Nanti silakan Bapak Ibu klik untuk memilih mana yang sesuai dan juga warna kulit. Sedangkan untuk kolom ciri khas itu berkaitan dengan ciri khas dari fisik Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu cantumkan di situ. Misalnya tanda lahir atau ada ciri tertentu yang ada pada tubuh Bapak Ibu. Tapi ini baiknya diisi saja dengan tanda strip. Bagi kolom yang tidak Bapak Ibu isikan datanya, silakan diisi dengan tanda strip. Kemudian cacat tubuh, jika ada sesuaikan. Kalau misalnya tidak ada, silakan isikan dengan tanda strip. Lalu kemudian hobi, silakan Bapak Ibu mengisi hobi yang ada di sini. Apabila Bapak Ibu hobi menulis, silakan tulis hobinya menulis atau hobinya olahraga. Nanti pada kolom di bawahnya keterangan hobi, baru Bapak Ibu isikan dengan keterangan kalau olahraganya hobi adalah berolahraga, keterangannya adalah jenis olahraganya apa. Misalnya Bapak Ibu memilih hobi adalah berolahraga, keterangan hobinya adalah misalnya bermain voli, bola voli, atau bermain sepak bola, misalnya seperti itu. Silakan disesuaikan. Jika sudah diperiksa dan sudah dinyatakan sesuai dan benar, Bapak Ibu silakan mengetikkan kode CAPTCHA yang ada di bawah, lalu Bapak Ibu ketik atau klik selanjutnya, tombol selanjutnya yang warna biru di sebelah kanan bawah, silakan disesuaikan.